Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir. Akhbarana paring kabar ing kita sapa Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir al-Imam al-Fiqih kang alim fikih sana ay hadasana nyritaaken ing kita sapa Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Amrawi imlaan kelawan imla sana nyritaaken ing kita sapa Muhammad bin Musayyab Al-Arghayani kang bangsa Al-Arghayani. Sana nyritaaken hadasana nyritaaken sapa Muhammad ing kita sapa Muhammad bin Yazid bin Hakim. Hadasana sapa Yazid bin Harun an Yazid ayat an Safwan bin Sulaim an Sulaiman bin Yasar Sulaiman bin Yasar an Abi Hurairah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fidin. Ma'ubida ora den sembah sapa Allahu bisyai'in lawan sewiji-wiji afdala kang luwih utama min fiqhin
nyatane kepinteran fi dinin ing dalem agama. Wali faqihin lan yakti utawi wong kang alim fikih, wong kang alim fikih yakti utawi kaduwe wong kang alim fikih wahidin kang siji iku asyaddu luwi abot ala syaitani ing atase setan min alfi abidin tinimbang 1000 wong ibadah, 1000 wong ibadah. Walikulli dinin lan kaduwe saben-saben agama, lan iku kaduwe saben-saben agama imadun, imadu utawi piro-piro tiang, tiang. Imaduddini utawi piro-piro tiange agama iku al-fiqhu ilmu fiqih, kang alim fiqih. Wa qala dawu sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah di anna ajlisa sa'atan fa ufiqahu li anna ajlisa yakti sak temene lungguh sapa ingsun sa'atan ing dalem sak jam fa'ufiqahu nuli belajar fikih sapa ingsun, belajar fikih sapa ingsun ing sa'atan iku luwih demen sapa ingsun, luwih den demeni ilayya maring ingsun, iku hibbu luwih den demeni ilayya maring ingsun min an uhyiya tinimbang nyento ngurip-ngurip sapa ingsun, tinimbang nyento ngurip-ngurip sapa ingsun lailatan ing dalem wengi, ing dalem waktu wengi ilas sibahi tumeka maring waktu subuh, tumeka maring waktu subuh. Titik. Bismillahirrahmanirrahim.
Akhbarana Abu Mansur Abdul Qahir ibni, bacanya begitu. Kalau dimaknain berarti pakai bin. Kalau dibaca Qahir ibni, diwasal kalau dibaca. Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir, imam faqih, diceritakan kita oleh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Amrawi imla'an, dengan cara diimla, dikte. Jadi gurunya ceritakan dari Muhammad bin Musayyab Al-Arghayani, ceritakan dari Muhammad bin Yazid bin Hakim, ceritakan dari Yazid bin Harun an Yazid Iyad an Safwan bin Sulaim an Sulaiman bin Yasar an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, sampai ke sahabat, yaitu Abu Hurairah ay Abdurrahman As-Sikhr, nama aslinya. Abu Hurairah mendapatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketuanya para santrinya Nabi, ya Abu Hurairah. Ashabus Suffah, beberapa sahabat yang nyantri kepada Kanjeng Nabi, bermukim di samping masjid. Jadi awalnya ada santri ya pada zaman Nabi. Kata Abu Hurairah, qala, ini hadisnya sama seperti di atas, tapi jalur riwayatnya berbeda. Ma'ubidallahu bisyai'in afdal min fiqhin fid dinin. Tidak ada ibadah yang lebih utama dari sesuatu apapun dibandingkan pintar dalam ilmu agama. Ini sudah ada di atas hadisnya, tapi jalur riwayatnya berbeda. Kok bisa beda? Ya, pemikiran para sahabat itu cerdas. Ketika Rasulullah mensabdakan hadis, pencernaan untuk mencerna hadis itu berbeda-beda menurut pemahamannya masing-masing. Itulah. Seperti contohnya ada bapak-bapak punya anak 2, kemudian mau meninggal berwasiat, setelah aku mati kamu makanlah yang enak, yang tenang. Anak yang pertama mentafsirkan makan enak terus. Anak yang kedua mentafsirkan selalu berpuasa. Karena setiap orang berpuasa diberikan kenikmatan 2 perkara, yaitu 1 ketika berbuka puasa, 2 ketika liqa'u rabbi, bertemu dengan Tuhannya. Tidak ada makan yang paling nikmat dibandingkan makan ketika berbuka puasa. Benar kan? Oh, semangat padahal nyari kolak 3, gorengan 10.000. Semangat untuk menyambut berbuka puasa, tapi ternyata makannya cuma sedikit.
Itu namanya berkah, makanya sedikit tapi rasa kenyang. Berkah namanya. Oh. Seperti itu. Seperti itu. Ada sahabat yang ikut Rasulullah, pas Rasulullah sholat subuh, dia ikut jamaah, Rasulullah baca kunut. Maka kemudian riwayatnya Rasulullah selalu membaca kunut. Ada sahabat yang ketika sholat dengan Rasulullah, Rasulullah juga nggak baca kunut. Akhirnya ada yang berpendapat bahwa Rasulullah tidak pernah baca kunut. Tuh. Ya, pentafsiran saja yang berbeda. Ketika Rasulullah sholat, Abi Dzarin berkata, Rasulullah ketika sholat, ketika beliau bangun i'tidal sami Allahu liman hamdah, kata Abi Dzar, ketika Rasulullah turun menuju sujud, Rasulullah mendahulukan tangannya dulu. Kata Abu Hurairah, tidak. Saya di belakang Nabi, Rasulullah kalau turun sujud ya kaki dulu, lutut dulu. Ini sudah terbiasa. Ya semuanya benar. Karena berasal dari satu sumber, hanya pemahaman yang berbeda. Sama. Mau sujud pakai tangan dulu boleh, mau sujud pakai lutut dulu juga boleh. Yang penting jangan kepala dulu. Usap. Sama. Nah. Wali faqihin wahidin asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Dan Rasulullah melanjutkan sabdanya, orang yang alim ilmu fikih, satu orang yang alim ilmu fikih itu lebih berat menurut syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Loh, apa yang berat? Godaannya. Lebih berat goda ahli fikih daripada goda ahli ibadah. Makanya yang pinter fikih biar setannya kabur. Dan jarang. Makanya orang-orang yang pengen paham fikih itu jarang ya, karena sulit dipahami ya. Ustadz ini termasuk orang yang memperdalam ilmu fikih, madzhabul arba'ah, 4 madhab diperdalam. Ya tetap ketika waktu belajar, mempelajari, memahami ilmu fikih, ada pusing-pusingnya. Contohnya ilmu haid. Ya pusing, bisa teori tapi nggak bisa praktek. Lebih lagi hitung-hitungan, faraid, ilmu waris, lebih pusing lagi. Itu ketika masa-masa belajar memahami ilmu fikih. Iya. Ustadz ini belajar ilmu fikih khusus Risalatul Mahid yang tentang menerangkan haid. Itu ada sampai 2 tahun ada. Hanya ingin faham darah perempuan, padahal Ustadz kan laki-laki. Tapi tetap nggak paham. Nggak praktek itu gara-garanya. Jadi lebih berat orang yang ahli fikih dibandingkan 1000 ahli ibadah. Kalau ada ahli fikih 1, terus ada 1000 orang yang ibadah, ini setan lebih berat goda yang ini ahli ilmu fikih 1 dibandingkan yang ahli ibadah 1000. Di dalam hadis sahih pun dikisahkan ketika pernah Rasulullah mendatangi masjid, kemudian
ditemui ada setan, iblis. Rasulullah bisa ngelihat setan yang berada di samping masjid, ingin masuk tapi nggak bisa. Pengen masuk, jatuh lagi, bangun lagi, pengen masuk, pelan-pelan biar nggak ketahuan. Kata Rasulullah, ditegur, "Tan, kamu kenapa masuk masjid aja kok kayak orang mau nyuri ayam? Pelan-pelan ke pojokan masjid dulu. Sudah dekat pintu masjid, keluar lagi. Kenapa?" Kata setan, "Karena ada orang itu ya Rasul. Orang yang tidur ini lebih aku takuti dibandingkan orang yang sedang sholat di dalam masjid itu." Loh, kenapa? Bukankah engkau ini takut pada orang yang sedang beribadah kepada Allah? Tidak ya Rasul. Menggoda mereka yang ada di dalam masjid itu lebih mudah dibandingkan menggoda orang ini. Rupanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidur di samping masjid. Tidur di samping masjid, kakinya nempel pintu. Ditakuti oleh setan. Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, "Ana madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku gudangnya ilmu, Ali pintunya. Siapa pengen masuk gudang harus lewat pintu. Pintunya adalah Sayyidina Ali. Lebih sulit menggoda orang yang sedang tidur nih karena dia berilmu dibandingkan mereka yang sedang sholat. Menang. Jadi lebih berat satu orang daripada banyak orang yang ahli ibadah. Goda orang sholat kan gampang, ya? Kenapa berat? Orang alim itu kalau tidur, tidurnya saja pakai ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Naumul alim khairun min ibadat jahil." Tidurnya orang alim itu lebih utama dibandingkan ibadahnya orang bodoh. Orang alim tidurnya dapat pahala. Kenapa? Karena orang alim mau tidur aja pakai ilmu. Wudhu dulu, gak ngemil dulu kayak kamu. Mau tidur makan gorengan dulu, ngapain? Sayuran tuh lo nyelip di gigi. Wudhu dulu, baca doa dulu, sholat witir dulu, menghadap kiblat, tidurnya di posisi miring, ada ilmunya. Orang bodoh kan asal tidur-tidur aja, yang penting ngantuk selesai. Maka dengan cara orang alim yang seperti ini, pun ketika orang alim ini bermimpi, maka mimpinya adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh sih mimpinya kejar ular terus. Tidurnya nggak pernah berdoa. Bangunin susah, berdoa dulu. Ya orang alim. Jadi cara tidurnya saja dia terjaga, punya wudhu. Itu. Orang bodoh kan boro-boro mikirin. Ya pokoknya sengantuk-ngantuknya. Ngantuk ya tidur orang bodoh. Tapi orang berilmu tidurnya juga berilmu. Wudhu dulu. Siapa yang tidur sebelum tidur mengambil air wudhu, maka nafasnya itu dihitung seperti membaca tasbih, walaupun ngorok. Jadi ngoroknya orang yang punya wudhu seperti tasbih. Ngok subhanallah, ngok subhanallah subhanallah, ngok subhanallah subhanallah subhanallah.
Terlebih kalau orang punya wudhu kemudian tidur nggak bisa bangun lagi, oh sudah, dia sudah mati dalam keadaan bersuci. Loh, kamu sebelum tidur makan gorengan, mati makan gorengan. Repot. Allah, sayur gorengan masih nempel di gigi, mati itu. Repot. Oh, bedanya orang alim. Termasuk hadis yang menerangkan naumul alim, naumus shaim ibadatun, itu adalah hadis bagi orang yang alim, yang ngerti fikih. Ini berlaku. Ya, hadis ini keluar 1 tahun sekali, cuman bulan Ramadan doang. Di luar bulan Ramadan nggak laku nih hadis ini. Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kok bisa ibadah bagaimana? Daripada nanti melek ghibah gitu loh. Daripada melek ghibah, ngabuburit, masih mending tidur. Jadi tidurnya menghindari kemaksiatan, tidurnya menjaga pahala puasanya. Gitu loh. Dan hadis ini cocok untuk orang Indonesia. Naumus shaim ibadatun. Lebih cocok di rumah saja, nggak usah keluar. Kalau orang Arab padang pasir, siang-siang keluar rumah juga yang dilihat pasir, nggak mungkin batal. Lah orang Indonesia, buah-buahan tumbuh semua. Baru keluar rumah rambutan tetangga mateng. Coba gimana, apa nggak ngurangin pahala tuh? Jalan sebentar, ada mangga mateng. Ya Allah. Jalan lagi, bau durian. Nah, ini kan repot tuh. Nah, di Arab kan enggak. Padang pasir. Masa ada orang lihat padang pasir pengen buka puasa, kan nggak mungkin. Pengen makan pasir. Ini untuk orang Indonesia. Maka hadis ini berlaku banget. Maka daripada nanti keluar rumah ngelihat mangga tetangga, terus akhirnya perutnya keroncongan, sudahlah tidur saja, tidur. Itu lebih afdol pada ngabuburit. Bisa ngurangin pahala. Contoh lah, kamu ngabuburit. Kok ngabuburit ngurangin pahala? Iya, contoh. Kamu ngabuburit, keluar, nongkrong lah di jalan. Ngabuburit kan nunggu maghrib, padahal nggak ditungguin juga datang sendiri. Nongkrong, kemudian ada laki-laki cakep jalan di depan kamu tapi kupingnya hilang 1. Hatimu gimana kira-kira? Ngomong nggak hatimu? Ya nggak ngomong gimana? Hatimu maksiatul qalbi, mengurangi pahala. Laki-laki nongkrong ngabuburit di jalan tuh, mencium baunya perempuan yang lewat, kan maksiat hitungnya, maksiatul. Perempuannya jalan gede lagi, motornya naik motor ceritanya ini. Kira motornya motor gede. Hatimu pasti nggak tenang. Itu mengurangi pahala. Maka dengan kondisi seperti itu, tidur lebih baik daripada ngabuburit. Naumus shaim ibadatun min ngabuburitin. Ya, kalau ditambahin sendiri, tinimbang ngabuburit dibandingkan ngabuburit. Tuh, jadi itu juga untuk ahli fikih. Hadis itu yang ngerti ilmunya puasa kan orang ahli fikih. Kenapa ahli fikih ini lebih utama daripada ahli fikih? Loh, karena
Di ilmu fikih itu mengajarkan bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Mengajarkan bagaimana sholat yang baik, wudhu yang baik, puasa yang baik. Semuanya diajarkan. Ibadah, ahli ibadah sekarang bisa kok tutorial di YouTube. Bisa. Makanya lebih utamalah ahli-ahli fikih. Lebih top. Jadi ahli fikih nih, ya ibadahnya ya minim-minim biasa saja. Jadi biasanya orang-orang yang suka berpikir dan cerdas. Orang-orang fikih, kamu pengen jadi orang yang cerdas beneran dalam bidang agama, ya kamu pahami ilmu fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ya cerdas, pinter. Yang pengarangnya aja cerdas. Siapa pengarang fikih, usul fikih? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pengarangnya Imam Syafi'i, cerdas. Belajar fikih selesai, ada usul fikih selesai, ada qawaidul fikih ya. Sudah selesai, harus memahami perbedaan ulama, empat madhab yang berbeda bagaimana. Terus jadi nggak ada habisnya belajar ilmu. Terlebih kita mempraktekkan ilmunya ini yang lebih susah. Bahkan bagi orang yang berilmu, kitmanul ilmi haramun. Menyembunyikan ilmu itu hukumnya haram, berdosa. Orang punya ilmu terus dakwah enggak gitu. Ngumpet-ngumpet ngajinya ya enggak. Harus menyebarkan ilmunya. Karena ilmu yang disebarkan tidak akan berkurang, malah bertambah. Tuh. Begitu. Makanya tadi Sayyidina Ali ditakutin oleh setan dibandingkan para sahabat-sahabat lain yang sedang ibadah. Karena cerdas ini. Sayyidina Ali ini cerdas orangnya. Orangnya kecil, cerdas. Kuat orangnya. Punya pedang namanya Dzulfaqar. Pedangnya Sayyidina Ali itu beratnya kira-kira 1 ton. Pedangnya doang. Beratnya. Punya pedang cabang itu beratnya 1 ton. Oke, seperti itu. Walikulli dinin imadu. Setiap agama mempunyai tiang. Imaduddin al-fiqhu. Tiangnya agama adalah ilmu fikih. Oh, ini lebih utama. Mau kamu pinter hadis, pinter Quran, pinter tajwid, nah kalau sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya nggak benar ya, semua nggak benar. Wong kuncinya ibadah itu sholat kok. Miftahul jannah as-sholat. Jangan la ilaha illallah terus. Sholat, jadi kuncinya sholat. Untuk masuk surga harus punya kunci. Apa? Sholat. Makanya ada orang yang membanggakan diri. Saya walaupun nggak sholat, saya itu rajin bersedekah. Ada kan? Haji 3 kali. Umroh udah 7 kali seminggu. Rumahnya samping Ka'bah, rumahnya di Mekah. Saya dermawan, saya sering sedekah. Amal saya lebih baik. Lah iya, amalnya baiknya banyak. Cuman untuk masuk surga nggak punya kuncinya, ngapain terus? Kuncinya itu surga. Oke lah. Apa ya contohnya? Lampu deh. Lampu ini yang bikin orang kafir. Iya, siapa yang bikin lampu itu? Penemu lampu itu siapa? Thomas Alva Edison. Berapa orang di Indonesia ini yang sudah memakai lampu? Pengajian pakai lampu, majelis sholawatan pakai lampu, ribuan pahala dia. Tapi nggak bisa masuk surga, nggak punya kuncinya. Tuh,
Jadi kalaulah ada perkara wajib, maka sholat adalah al-aujab, yang lebih wajib. Saya cari nafkah kok, nggak sholat juga saya itu cari nafkah, jualan apa, ya karena nggak sempat sholat. Iya, cari nafkahnya wajib, tapi sholat lebih wajib. Sholat imaduddin, tiangnya agama. Jadi sholat ra'sul ibadah. Sholat adalah puncak pokok dari ibadah. Kalau ra'sun dalam bahasa Arab kepala, lebih itunya. Kepalanya, pemimpinnya ibadah adalah sholat. Kepalanya ibadah sholat. Orang kalau nggak ada kepalanya, ya mati. Di orang kalau nggak sholat, ya mayit berjalan aja. Kepala ini, fisik manusia yang menentukan manusia ini hidup atau tidak adalah kepala. Ada orang nggak punya tangan, masih kasihan, masih dikira orang itu. 2 tangannya hilang, masih dianggap orang. Kakinya hilang, masih dianggap orang. Tangannya, kakinya hilang, masih dianggap orang nggak? Nah, sekarang kakinya utuh, tangannya utuh, kepalanya hilang, masih dianggap orang nggak? Enggak, setan itu. Tuh, jadi orang yang nggak sholat tuh ya lagi kesurupan setan. Cepet, rupiah ya langsung, orang begitu. Imadun walikulli dinin imadun. Setiap agama punya tiang, dan tiangnya agama adalah al-fiqh, ilmu fikih. Mau pinter ilmu apa aja, fikihnya mentah, ibadahnya kurang. Ibadahnya kurang. Mau hafal Quran, mau hafal hadis, mau hafal kitab apapun, ilmu fikihnya nol, ibadahnya nol. Tuh, menentukan itu. Waqala Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian berkata, li'annal ajlisa sa'atan fa'ufqiqahu uhibba ilayya min ayyuhiyya laylatan ila sibah. Karena duduk 1 jam belajar fikih, kata Abu Hurairah, duduk 1 jam belajar fikih lebih aku cintai. Lebih aku cintai dibandingkan menghidupkan malam, berarti ibadah semalaman ila sibah, sampai subuh. Saya lebih menyukai belajar ilmu fikih 1 jam duduk dibandingkan saya sholat semalaman sampai subuh, saya dzikiran sampai subuh. Saya lebih senang duduk belajar ilmu fikih. Tuh. Jadi difahami yang benar-benar. Safinahnya, Fathul Qaribnya, usul fikihnya, Qawaidul fikhiyahnya dipahami benar-benar. Jadi cerdas. Jangan ngobrol. Makanya yang kalau fikih itu ya, pengajar-pengajar fikih itu harus ada praktek. Jangan teori terus, ya prakteklah ke murid-muridnya biar paham. Untuk apa? Nanti ketika ada murid yang tidak paham dengan fikihnya, dengan praktek mereka paham. Ada prakteknya. Kalau ngajarin fikih, nanti Ustaz doain punya murid semua nanti pinter fikih semua. Praktek. Kamu nerangin sholat, praktikkan sholat. Ayo maju, praktek sholat. Wudu, kamu praktek wudu. Biar mereka nanti paham. Ini akan mengalir. Kamu ngajarin fikih, ngajarin wudu, wudunya bener. Oh, muridnya rajin sholatnya, berarti kan rajin wudunya. Dia punya murid lagi, ngajarin lagi terus. Amal jariyahmu akan tetap mengalir walaupun kamu sudah mati. Jadi praktik penting. Belajar fikih itu yang penting faham. Ya, santri itu ya kalau
Kalau ngaji ya nyari faham, jangan nyari berkah. Ini yang penting berkah. Kalau faham pasti berkah. Berkah belum tentu faham. Iya kan? Kayak ibu-ibu pengajian itu loh. Itu kan yang penting berkah mereka tuh. Berangkat dari rumah, duduk ngobrol sendiri, ngantuk. Di majelisnya ngantuk aja tuh. Yang penting berkah. Bangun, selesai, dapat snack buat cucunya, selesai. Ditanya suaminya, gimana ngajinya di sana? Rame kok, rame kesannya. Nggak paham nih, goblok ini. Kesannya rame, nggak paham. Tadi nerangin apa, nggak paham. Yang penting berkah. Santri mencari ilmu harus nyari faham, jangan nyari berkah. Kalau kamu faham, pasti berkahnya yang ikut. Gitu. Oh ya, jadi fikihnya diperdalam. Mumpung masih di pesantren, masih di pondok, nggak paham, kamu bisa nanya. Tanya dengan yang lebih paham, kakak kelasnya ditanya, para pengurus, tanya. Kalau di rumah kan kamu sama siapa nanyanya? Mumpung masih ada di sini, salahmu itu dimaafkan. Salahnya orang yang belajar dimaafkan oleh Allah. Tuh. Jadi, ilmu fikih ini berat. Makanya orang kalau menjalani ilmu fikih itu apa ya? Sholat aja lah sholat. Itu godaannya berat loh sholat itu. Sebelum sholat dibikin was-was, dibikin ragu. Wudunya, bukan wudu lah, najisnya dulu dia. Suci belum nih, suci belum nih. Bikin ragu. Ah sudah yakin. Akhirnya kemudian wudu selesai. Sama setan masih belum puas nih. Ayo, tadi masih kering loh telinganya. Ragu, perasaan dicuci belum ya? Balik lagi wudu lagi. Pernah seperti itu? Ragu. Itu selesai belum sampai situ, sampai sholat pun. Di sholat kamu masih digoda. Ayo 2 rakaat apa 3 rakaat. Masih digoda sama setan. Tuh. Berat banget kan setan. Ngecer terus kalau sama orang yang ahli fikih itu. Sudah selesai, wes ngantuk aja. Sudah sholatnya sholat subuh, padahal 2 tuh paling sedikit. Allah kan paham nih, ya. Yang lain 4, 3 gitu kan. Udah pagi mah pada males 2 aja. Subuh 2 rakaat. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Harusnya dikir, kata setan, tidur aja enak, merem lah. Habis sholat subuh dikiran sepi, senyap. Itu sepi. Bikin seperti itu. Jadi tidak akan menyerah. Setan itu tidak akan pernah ridho dengan kebaikan manusia. Niatnya saja itu setan sudah tidak ridho. Jadi setan itu tahu niatan kamu. Makanya harus berhati-hati. Makanya kalau ingin mengerjakan kebaikan cepat keburu keduluan setan. Apapun keinginan manusia, hakikatnya bisa terkabul, bisa terwujud. Apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Tapi karena setan tahu niatan kamu, mencoba menggagalkan yang kamu inginkan. Hajatmu dibikin gagal oleh setan, dibikin males lah, dibikin gak betah lah, dibikin apalagi jengkel sama temennya lah, ada aja gak betah. Ini santri kalau gak betah itu hai kesurupan setan. Iya, makanya ditanya juga ya gak jelas, katanya sakit, sampai gerbang sembuh, sampai sana sembuh, setan. Ya, ilmu itu ilmu fikih. Maka ilmu fikih menurut Imam Syafi'i al ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha bil ijtihad. Ilmu fikih itu menurut Imam Syafi'i adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat dengan jalan berijtihad. Ijtihad. Jadi itulah salah satu keutamaan ilmu fikih.
Ya, jadi diperdalam lagi ibadahnya di apa lagi? Di fikihnya, pakai fikih lagi. Ibadahnya harus lebih pakai fikih lagi. Kemudian tambahin kekhusyuannya, syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya. Jangan menyepelekan sunnah, terus ditinggalkan, jangan. Walaupun doa iftitah sunnah dibaca. Sunnah ini, sunnah juga dibaca. Jangan disepelekan. Orang kalau menyepelekan sunnah, nanti juga akan menyepelekan wajibnya. Paham? Sudah segitu aja, ngantuk. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.